Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini, mari kita duduk sejenak, tidak untuk belajar banyak hal, tetapi untuk diam bersama hati. Ada kalanya, dunia terasa begitu bising. Pikiran berlari ke masa lalu, hati terbebani oleh masa depan. Tapi di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang sering kita abaikan. Pertanyaan yang paling sederhana, namun paling dalam. Siapakah aku sebenarnya? Apakah aku tubuh yang kau lihat di cermin setiap pagi? Apakah aku suara dalam kepala yang tak pernah berhenti berbicara? Atau, adakah sesuatu yang lebih halus, yang bernafas di balik semua itu, sesuatu yang tak bisa disentuh, tapi selalu hidup di dalam? Sahabatku, kita sering begitu sibuk mencari jati diri di luar diri. Kita menempelkan identitas pada pekerjaan, jabatan, penampilan, dan pandangan orang lain. Namun semakin kita mencari di luar, semakin kosong kita rasakan di dalam. Padahal, para sufi berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kalimat ini begitu singkat, tapi mengandung samudera makna. Untuk mengenal Allah, kita harus berani menatap ke dalam diri sendiri. Bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Namun, menatap diri sendiri itu tidak mudah. Karena di dalam diri kita bukan hanya ada cahaya, tapi juga bayangan. Ada cinta, tapi juga amarah. Ada kerendahan hati, tapi juga keinginan untuk diakui. Dan disitulah perjalanan ini dimulai, bukan perjalanan kaki, melainkan perjalanan jiwa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu untuk menenangkan hati. Tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Rasakan bahwa setiap hembusan napasmu bukan milikmu. Itu adalah pinjaman dari Dia yang menghidupkanmu. Saudaraku, hidup ini bukan sekadar tentang menjadi seseorang, tapi tentang menemukan siapa yang sebenarnya sedang hidup di dalam diri kita. Kita berjalan di dunia ini, namun sering lupa bahwa dunia hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih nyata. Kita mencari kebahagiaan, tapi sering lupa bahwa sumber kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada siapa yang kita kenali, dan itu adalah diri sejati yang mengenal penciptanya. Maka, dalam kajian Rahasia Jiwa malam ini, kita tidak akan membahas teori, tidak akan memperdebatkan dalil, tapi kita akan menyelam perlahan, menyusuri kedalaman jiwa hingga kita menemukan pantulan wajah Tuhan di dalam diri kita sendiri. Sebelum kita lanjutkan, aku ingin mengajakmu, saudaraku, untuk ikut menyebarkan kebaikan ini. Jika engkau merasa tenang mendengar kajian ini, jangan simpan hanya untuk dirimu sendiri. Bagikan kepada saudaramu, sahabatmu, atau siapapun yang mungkin sedang gelisah jiwanya. Karena terkadang, satu video kecil bisa menjadi jalan hidayah bagi hati yang hampir padam. Dan semoga Allah, dengan kasih-Nya yang luas, selalu melindungi langkahmu, menenangkan hatimu, dan menjadikan hidupmu penuh berkah di setiap napas yang kau hembuskan. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Dari pertanyaan, siapa aku, menuju, siapa Dia yang hidup di dalamku. Saudaraku yang hatinya sedang mencari, kita telah memulai perjalanan dari pertanyaan paling sederhana, siapakah aku? Namun, untuk menjawabnya, kita harus berani menyelami diri, menyingkap lapisan demi lapisan yang menutupi hakikat sejati manusia. Para sufi mengajarkan, manusia bukan hanya satu lapisan. Ia bukan hanya jasad yang terlihat, bukan pula pikiran yang berpikir. Manusia adalah sebuah rahasia, sir, kata mereka, sebuah kedalaman yang di dalamnya memantul cahaya Tuhan. Lapisan pertama, jasad, cermin dunia yang fana. Coba lihat tanganmu, wajahmu, langkahmu. Inilah jasad, tubuh yang Allah titipkan untukmu di dunia. Ia adalah pakaian bagi ruh, seperti pakaian yang melindungi tubuh dari dingin dan panas. Namun seringkali, kita terjebak di lapisan ini. Kita terlalu sibuk merawat yang terlihat.
sampai lupa siapa yang sebenarnya sedang tinggal di dalamnya. Tubuh ini akan menua, melemah, bahkan hilang. Tapi ruh tetap hidup, karena ia datang dari tiupannya. Kemudian aku tiupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Saudaraku, betapa banyak manusia hari ini yang sibuk mempercantik jasad, tapi membiarkan jiwanya kelaparan. Padahal keindahan sejati bukan di kulit yang halus, tapi di hati yang bercahaya. Lapisan kedua, pikiran, cermin akal dan ilusi. Lalu, ada lapisan kedua, pikiran. Ia seperti lautan yang luas, tempat segala gelombang perasaan dan keinginan muncul. Pikiran bisa menjadi teman yang baik, tapi juga bisa menjadi penjara yang halus. Pernahkah engkau merasa lelah bukan karena tubuhmu, tapi karena pikiranmu terus berbicara? Karena ia memikirkan masa lalu yang tak bisa diubah, dan masa depan yang belum tentu datang. Pikiran adalah anugerah, tapi jika tidak dijaga, ia bisa menjadi tiran yang mengendalikan jiwa. Para sufi berkata, akal adalah lentera, tapi cahaya sejatinya datang dari hati. Akal membantu kita mengenali ciptaan Tuhan, tapi hatilah yang mengenali Sang Pencipta. Akal melihat tanda-tanda, tapi hati melihat makna di balik tanda-tanda itu. Lapisan ketiga, ruh, cermin yang memantulkan cahayanya. Dan inilah lapisan terdalam, ruh. Ruh adalah rahasia Allah dalam diri manusia. Ia adalah bagian dari tiupannya, percikan cahaya yang membuatmu hidup. Ruh tidak berbicara dengan kata-kata. Ia berbicara dengan getaran tenang di dalam dada. Kau bisa merasakannya ketika engkau sedang diam. Ketika dunia berhenti sebentar, dan kau hanya mendengar suara halus di dalam. Aku di sini, bersamamu. Ruh mengenal jalan pulang. Ia rindu pada sumbernya, dan sumber itu adalah Allah. Itulah sebabnya, meski seseorang punya segalanya, ia tetap merasa ada yang kurang. Karena ruh di dalam dirinya sedang rindu untuk kembali kepada cahaya asalnya. Perumpamaan cermin diri. Para sufi sering menggambarkan diri manusia seperti cermin. Ketika cermin itu bersih, maka ia akan memantulkan wajah siapapun yang menatapnya. Begitu pula hati, bila jernih, ia memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Namun ketika cermin itu berdebu, kita tidak lagi melihat cahaya, melainkan bayangan diri sendiri. Kita melihat dunia, tapi lupa pada sumber cahaya yang membuat dunia terlihat. Jadi, tugas kita bukan mencari Tuhan di luar diri, melainkan membersihkan cermin hati, agar cahaya itu tampak jelas. Dialog batin. Saudaraku, pernahkah engkau merasa kosong meski hidupmu penuh? Pernahkah engkau merasa gelisah meski semua impianmu sudah tercapai? Itulah panggilan dari dalam. Ruh sedang mengetuk pintu kesadaranmu, berkata, aku tidak butuh dunia, aku hanya rindu kepadanya. Dan disitulah perjalanan menuju ma'rifah dimulai, dari kesadaran bahwa aku bukan tubuh, bukan pikiran, tapi jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Maka, mulai hari ini, setiap kali kau bercermin, jangan hanya melihat wajahmu. Tatap matamu dalam-dalam, dan tanyakan pada dirimu, siapa yang sedang melihat lewat mataku? Karena mengenal diri bukanlah mengenal bentukmu, tetapi mengenal Dia yang hidup melalui dirimu. Saudaraku yang sedang mencari cahaya di tengah gelapnya perjalanan. Dalam dua bagian sebelumnya, kita telah mengenal bahwa manusia bukan hanya jasad dan pikiran, tetapi juga ruh, percikan dari cahaya ilahi yang hidup di dalam diri. Namun, mungkin sekarang muncul pertanyaan di hatimu. Jika di dalam diriku ada cahaya Tuhan, mengapa aku sering merasa gelap? Jika aku punya ruh yang suci, mengapa aku mudah marah, iri, gelisah, dan tersesat dalam hawa nafsu? Pertanyaan ini, saudaraku, adalah gerbang menuju kesadaran yang lebih dalam. Sebab untuk mengenal Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengenal penghalang antara diri kita dan-Nya. Dan penghalang itu adalah nafsu. Nafsu, bayangan dalam cermin hati. Para sufi berkata, hati itu seperti cermin.
Tapi nafsu adalah debu yang menutupinya. Coba bayangkan sebuah cermin besar di tengah ruangan. Ketika debu menempel di atasnya, kita tak lagi melihat cahaya yang memantul. Yang terlihat hanyalah bayangan kabur, wajah kita sendiri yang terdistorsi. Begitu pula hati. Saat ia ditutupi oleh debu nafsu, kesombongan, iri, keinginan dunia, cinta berlebihan pada diri, maka cahaya ilahi di dalamnya menjadi samar. Kita tak lagi melihat Allah dalam setiap kejadian, melainkan hanya diri sendiri yang merasa paling tahu, paling mampu, dan paling benar. Asal-usul nafsu, bayangan dari cinta diri. Nafsu bukan musuh yang harus dimusnahkan, tetapi bayangan dari cinta diri yang belum menemukan arah sejatinya. Ketika kita terlalu mencintai dunia, harta, atau pujian manusia, sesungguhnya kita sedang mencintai sesuatu yang fana. Dan ketika yang fana itu hilang, hati kita pun ikut hancur. Namun jika cinta itu diarahkan kembali kepada Sang Pencipta, segala yang sebelumnya menjadi bayangan justru berubah menjadi jalan. Nafsu adalah energi yang kuat. Jika diarahkan dengan benar, ia menjadi kendaraan menuju Allah. Jika dibiarkan liar, ia menjadi tiran yang menguasai jiwa. Kisah Ibrahim ibn Adham, raja yang meninggalkan istana. Dahulu, ada seorang raja besar bernama Ibrahim ibn Adham. Seorang penguasa yang kaya, dihormati, dan dicintai rakyatnya. Namun di dalam istananya yang megah, ia merasa hampa. Suatu malam, ketika ia sedang tidur di atas ranjang emas, ia mendengar langkah kaki di atap istana. Ia marah dan berteriak, "Siapa di sana?" Dari atas terdengar suara, "Aku sedang mencari untaku yang hilang." Raja itu terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau mencari unta di atas atap?" Lalu suara itu menjawab, "Dan bagaimana mungkin engkau mencari Tuhan di atas singgasana?" Kalimat itu menembus hatinya. Ia sadar, selama ini ia mencari kedamaian, tapi di tempat yang salah. Ia mencari Allah di antara kemewahan, sementara yang harus ia temukan adalah dirinya sendiri. Malam itu, Ibrahim ibn Adham meninggalkan tahtanya, berjalan tanpa arah. Menjadi pengembara yang mencari Allah, bukan di langit, bukan di istana, tetapi di kedalaman hatinya sendiri. Dan disitulah ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dialog batin, ketika nafsu berbisik. Saudaraku, pernahkah engkau merasakan bisikan dalam dirimu yang menarikmu ke dua arah? Satu suara halus memanggilmu untuk mendekat kepada Allah, sementara suara lain menahanmu dengan alasan duniawi. Belum saatnya, aku sibuk, aku masih banyak dosa. Itulah pertarungan antara ruh dan nafsu. Ruh memanggilmu naik, nafsu menahanmu di bawah. Namun, jangan benci pada nafsu, pahamilah ia. Ia seperti anak kecil dalam dirimu yang belum mengerti arah. Tugasmu adalah mendidiknya dengan lembut, bukan mematikannya. Para sufi tidak memerangi nafsu dengan kebencian. Mereka menundukkannya dengan cinta dan kesadaran. Karena ketika nafsu disinari oleh cahaya zikir, ia perlahan jinak, berubah dari musuh menjadi sahabat perjalanan. Cermin yang berdebu, gambaran diri kita. Ketika hati dipenuhi nafsu, kita tak lagi melihat kenyataan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana kita ingin melihatnya. Kita menilai orang lain dengan ego, bukan dengan kasih. Kita menilai hidup dengan keluhan, bukan dengan syukur. Kita menilai takdir dengan protes, bukan dengan penerimaan. Dan semua itu bukan karena Allah menjauh, tapi karena cermin di hati kita terlalu berdebu. Maka, tugas pertama seorang salik, seorang pencari Tuhan, bukanlah memperbanyak pengetahuan, tetapi membersihkan hati dari segala debu yang menghalangi pandangan kepadanya. Refleksi malam. Bayangkan malam yang hening. Kau duduk sendiri, lampu redup, hanya suara napasmu yang terdengar. Dalam keheningan itu, coba kau tanya pada dirimu, apakah aku sedang melihat dunia, atau sedang dilihat oleh Tuhan? Jika hati masih gelisah,
berarti masih ada debu yang menutupi cerminmu. Namun jangan takut. Setiap zikir, setiap air mata taubat, setiap kali engkau melepaskan genggaman terhadap dunia, itu semua adalah sapuan lembut yang membersihkan debu di hatimu. Dan sedikit demi sedikit, cahaya itu mulai tampak kembali. Saudaraku, nafsu bukanlah musuh, tapi guru yang mengajarkan kita untuk mengenal batas diri. Ia menguji kesabaran, mengungkapkan kelemahan, agar kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bimbingannya. Setelah memahami bayangan-bayangan ini, mari kita melangkah ke bagian berikutnya, di mana para sufi berbicara tentang tazkiyatun nafs, tentang bagaimana menyucikan hati agar kembali jernih memantulkan cahayanya. Saudaraku yang sedang menapaki jalan sunyi menuju cahaya. Di bagian sebelumnya, kita telah berbicara tentang nafsu, bayangan halus yang menutupi cahaya hati. Kita menyadari bahwa di balik kegelisahan dan keangkuhan, ada cermin suci yang berdebu, menunggu untuk dibersihkan. Maka kini, perjalanan kita memasuki tahap berikutnya. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Inilah jalan panjang yang ditempuh para sufi. Jalan yang tak dilalui dengan langkah kaki, melainkan dengan langkah hati. Hati seperti taman. Bayangkan hatimu seperti taman. Ketika engkau biarkan tanpa perhatian, gulma mulai tumbuh, kesombongan, iri, cinta dunia, keluhan. Namun jika engkau merawatnya dengan zikir, kesabaran, dan keikhlasan, maka bunga cinta ilahi akan mekar. Dan taman itu akan menjadi tempat turunnya ketenangan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah As-Syams 9-10. Ayat ini, saudaraku, bukan hanya peringatan, tapi juga kabar gembira, bahwa di setiap diri manusia, ada kemungkinan untuk bersih kembali. Tak peduli seberapa gelap masa lalumu, cahaya Allah selalu mampu menembus kegelapan itu. Tahapan pembersihan diri. Para sufi menjelaskan, ada beberapa tahapan penyucian jiwa. Bukan sekadar teori, tapi pengalaman batin yang harus dilalui. Tombol keyboard 1 tahalli, mengosongkan diri. Ini adalah tahap meninggalkan hal-hal yang mengotori hati. Kesombongan, kebencian, cinta berlebihan pada dunia. Bagaimana caranya? Dengan menyadari keberadaan mereka. Kita tidak bisa membersihkan debu yang tidak kita lihat. Maka mulailah dengan jujur pada dirimu sendiri. Apa yang membuat hatiku jauh dari Allah? Kadang bukan karena dosa besar, tetapi karena hal-hal kecil yang kita biarkan menumpuk. Seperti ria, gengsi, atau perasaan ingin dihormati. Tombol keyboard 2 tahalli, menghiasi diri. Setelah kosong, hati perlu dihiasi dengan sifat-sifat mulia. Kesabaran, keikhlasan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Ibarat taman yang sudah bersih dari rumput liar. Sekarang engkau menanam bunga di sana. Bunga zikir, bunga syukur, bunga tawakal. Sufi besar Imam Al-Ghazali berkata, pembersihan hati tanpa mengisinya dengan kebaikan, seperti mengosongkan rumah tanpa menyalakan cahaya. Tombol keyboard 3 tajalli, menyaksikan cahaya. Ketika hati telah bersih dan dihiasi dengan kebajikan, maka ia menjadi cermin jernih tempat cahaya Tuhan memantul. Inilah saat di mana seseorang mulai merasakan kehadiran Allah. Dalam setiap helaan napas, dalam setiap gerak, dalam setiap diamnya. Zikir, nafas jiwa yang membersihkan. Zikir bukan hanya pengucapan lisan. Ia adalah kesadaran, mengingat Allah dalam setiap detik hidup. Ketika hati berzikir, debu nafsu mulai rontok satu persatu. Zikir bukan berarti harus selalu bersuara. Kadang yang paling dalam justru zikir yang sunyi. Saat hati hanya berbisik lembut, "Ya Allah," dan air mata mengalir tanpa kata. Sufi berkata, zikir yang sejati bukan mengingat nama Allah, tapi hidup dalam kehadirannya. Maka zikir bukan tujuan, tapi jalan. Ia adalah sapuan lembut yang membuat cermin hati semakin bening.
hingga akhirnya memantulkan wajah cintanya dengan jelas. Ujian sebagai pembersih. Saudaraku, kadang Allah tidak membersihkan hati kita melalui ibadah, tetapi melalui ujian. Ketika engkau kehilangan sesuatu, ketika doamu belum dikabulkan, ketika jalan terasa sempit, itulah saat Allah sedang memoles hatimu dengan lembut, agar cermin itu bersinar kembali. Setiap rasa sakit adalah amplas yang mengikis karat ego. Setiap air mata adalah air suci yang membersihkan jiwa. Jadi jangan buru-buru menolak kesedihan. Mungkin disitulah Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Rumi pernah berkata, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Dialog batin ketika jiwa menangis. Pernahkah engkau menangis tanpa tahu sebabnya? Tiba-tiba dada terasa sesak, hati terasa rindu entah kepada siapa. Itulah tangisan ruh yang merindukan Tuhannya. Dan tangisan itu adalah doa paling jujur. Lebih jujur dari 1000 kalimat panjang yang kau ucapkan. Ketika kau menangis dalam sujud. Bukan karena takut neraka atau mengharap surga. Tapi karena merasa begitu dekat dengan kasih-Nya. Itulah tanda hatimu mulai dibersihkan. Cermin yang mulai jernih. Seiring waktu, kau akan merasakan perubahan. Amarah yang dulu mudah datang, kini lebih cepat padam. Kegelisahan yang dulu menghantui, kini terasa ringan. Hidup tidak lagi tentang mengejar, tetapi tentang menyerah, bukan dalam arti kalah, melainkan berserah kepada kehendak-Nya. Saat itulah hati mulai jernih. Dan dalam kejernihan itu, kau mulai melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak bergerak kecuali dengan izin Allah. Bukan hanya yang besar, bahkan sehelai daun yang jatuh pun jatuh dalam ilmu dan kasih-Nya. Saudaraku, pembersihan jiwa bukan proses sehari atau seminggu. Ia adalah perjalanan seumur hidup, perjalanan dari aku menuju engkau. Setiap kali debu kembali, sapulah lagi dengan zikir, taubat, dan kesabaran. Karena selama hati masih bernafas, selalu ada harapan untuk bersih. Dan ketika cermin hati telah jernih, maka cahaya yang dulu samar akan tampak jelas. Bahwa Allah tidak pernah jauh. Hanya kita yang terlalu berdebu untuk melihatnya. Saudaraku yang sedang menapaki jalan keheningan hati, kita telah menapaki jalan panjang, dari mengenal diri, menyingkap lapisan jiwa, menyadari bayangan nafsu, hingga membersihkan hati melalui tazkiyatun nafs. Dan kini, tibalah kita pada tahap yang paling halus, saat cermin hati mulai jernih, dan cahaya ilahi perlahan memantul di dalamnya. Namun, cahaya itu tidak datang seperti kilatan petir yang menyilaukan. Ia datang dengan lembut, seperti fajar yang menyingkap malam perlahan. Seperti ketenangan yang menyelinap di sela-sela keheningan zikir. Cahaya itu ada di dalam. Sufi besar Ibn Arabi berkata, Allah tersembunyi di balik setiap makhluknya. Ketika engkau melihat dengan mata hati, engkau akan melihatnya di dalam segalanya. Saudaraku, selama ini mungkin kita merasa harus mencari Allah di tempat-tempat suci, di antara buku-buku, atau di balik gunung-gunung yang sunyi. Namun sesungguhnya, Dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Cahaya Tuhan bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Yang hilang bukan cahayanya, tetapi kesadaranmu terhadap cahaya itu. Ketika hati telah bersih, ketika nafsu mulai tenang, maka cermin diri yang tadinya gelap mulai memantulkan wajah cintanya. Dan engkau mulai melihat tanda-tanda kehadirannya. Dimanapun engkau menatap, melihat Allah dalam segalanya. Ketika cahaya itu telah tampak, engkau mulai menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang kosong dari makna. Angin yang bertiup, hujan yang turun, tawa anak kecil. Semuanya adalah ayat-ayat Allah yang hidup. Sufi besar Jalaluddin Rumi berkata, di setiap embusan napas, ada namanya. Di setiap tetes hujan, ada pesan cintanya.
Kau tidak lagi memandang dunia sebagai sekadar benda, tetapi sebagai cermin dari kebesarannya. Bunga yang mekar mengajarkan sabar. Daun yang gugur mengajarkan ikhlas. Matahari yang tenggelam mengajarkan pasrah. Dan malam yang sunyi mengajarkan zikir. Setiap peristiwa menjadi surat cinta dari Tuhan. Kau tak lagi bertanya, mengapa? Karena kau mulai mengerti bahwa segala sesuatu adalah jalan yang ditulisnya dengan penuh kasih. Kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, cinta yang melampaui surga. Pada masa awal tasawuf, hidup seorang wanita sufi agung bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Ia dikenal bukan karena ilmunya, tetapi karena cintanya yang murni kepada Allah. Suatu malam, murid-muridnya melihat ia berjalan di jalanan membawa obor dan sumber air. Ketika ditanya, ia menjawab, "Aku ingin membakar surga dan memadamkan neraka." Agar manusia mencintai Allah bukan karena takut atau berharap, tetapi karena Dia layak dicintai. Sungguh dalam, saudaraku. Cinta sejati kepada Allah tidak lahir dari rasa takut. Bukan pula dari harapan balasan. Tetapi dari kesadaran bahwa Dia adalah sumber segala cinta. Ketika hati telah bersih, engkau tak lagi mencintai Allah karena ingin sesuatu darinya, tapi karena engkau menyadari, tanpa Dia, engkau bukan apa-apa. Cahaya di dalam diri. Ketika hati telah jernih, Allah menyalakan cahaya di dalam dada seorang hamba. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi yang menghidupkan kesadaran. Menjadikan setiap detik terasa hidup, setiap napas terasa suci. Cahaya itu membuatmu menangis tanpa sebab. Membuatmu tersenyum tanpa alasan. Karena engkau mulai merasakan kehadirannya yang tak pernah pergi. Cahaya itu membuatmu peka terhadap kebaikan. Lembut terhadap kesalahan. Dan sabar terhadap ujian. Engkau tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu, tetapi untuk menjadi tempat di mana kasih Tuhan mengalir. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah pelita di dalam kaca. Kaca itu bagaikan bintang yang berkilau. Sufi menafsirkan ayat ini bukan hanya tentang alam semesta, tetapi tentang hati manusia. Bahwa hati yang bersih adalah kaca, dan cahaya Allah bersinar di dalamnya tanpa terhalang. Dialog batin ketika hati menyaksikan. Saudaraku, pernahkah engkau mengalami momen di mana dunia terasa begitu indah? Bukan karena sesuatu yang kau lihat, tapi karena sesuatu yang kau rasakan di dalam dada? Itulah momen ketika cahaya Tuhan sedang berbicara lewat keindahan. Dan jika engkau menutup mata, kau akan merasakannya lebih jelas. Kadang kau hanya duduk diam, dan tiba-tiba hatimu terasa hangat, penuh kedamaian tanpa sebab. Itulah bisikan lembut darinya. Aku di sini. Aku tak pernah pergi. Ketika dunia tak lagi sama. Sejak saat itu, cara pandangmu terhadap dunia berubah. Engkau masih makan, tapi bukan untuk sekadar kenyang, melainkan untuk bersyukur. Engkau masih bekerja, tapi bukan untuk mencari dunia, melainkan untuk melayani ciptaannya. Engkau masih menangis, tapi bukan karena kecewa, melainkan karena rindu yang lembut. Ketika hati telah menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu, maka tidak ada lagi yang benar-benar buruk. Tidak ada lagi yang benar-benar hilang. Semua hanyalah bagian dari rencananya yang sempurna. Dan engkau pun mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan tentang pergi kemana-mana, tetapi tentang kembali ke dalam dirimu sendiri, di mana Allah telah menunggu sejak awal. Saudaraku, saat cahaya Tuhan mulai tampak di dalam diri, engkau akan merasa seolah dunia ini menjadi lebih lembut. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara hatimu memandang telah berubah. Kau tak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena sumber kebahagiaan sejati telah hidup di dalam. Dan pada tahap ini, para sufi menyebutnya ma'rifatullah, mengenal Allah dengan hati yang telah bersih. Namun perjalanan belum berakhir. Masih ada satu langkah terakhir. Langkah paling halus, paling sunyi, di mana aku dan engkau
lenyap menjadi satu kesadaran bahwa tiada yang hidup kecuali Dia. Saudaraku yang sedang menempuh jalan sunyi menuju Sang Kekasih. Kini kita sampai pada puncak perjalanan. Perjalanan yang bermula dari, siapa aku? Berlanjut menjadi, mengapa aku dicipta? Dan akhirnya sampai pada, tiada lagi aku, yang ada hanyalah Dia. Inilah puncak dari Ma'rifah. Puncak dari segala pencarian jiwa yang haus akan kebenaran. Para sufi menyebutnya fana, yakni lenyapnya ego di hadapan kemahakuasaan Allah. Ketika aku mulai luruh. Saudaraku, selama ini kita hidup dalam tirai aku. Aku ingin, aku takut, aku terluka, aku bahagia. Segalanya berpusat pada sosok kecil yang kita sebut aku. Namun tahukah engkau bahwa sebagian besar penderitaan hidup berasal dari ilusi itu? Ketika engkau menganggap segala sesuatu harus berputar di orbit kehendakmu, maka sedikit saja sesuatu tak sesuai harapan, kau akan merasa hancur. Padahal, sejatinya tidak ada yang pernah menjadi milikmu. Bahkan dirimu sendiri bukan milikmu. Tubuhmu dipinjamkan, waktu hidupmu dititipkan. Napasmu pun adalah pinjaman yang setiap saat bisa diambil kembali. Kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Dan ketika hati mulai memahami ayat ini bukan sekadar dengan pikiran, tetapi dengan kesadaran yang dalam, maka, aku, yang sombong itu perlahan mulai luruh. Rasa fana, ketika jiwa menyadari asalnya. Sufi besar Abu Yazid Al-Bistami pernah berkata, aku keluar dari diriku sebagaimana ular keluar dari kulitnya. Lalu aku memandang, dan ternyata yang ada hanyalah Allah. Ungkapan ini bukan berarti ia menjadi Tuhan, tetapi bahwa dirinya telah lenyap dari kesadaran ego, yang berbicara, berjalan, dan mencinta bukan lagi, aku, duniawi, melainkan cahaya Tuhan yang bekerja melalui dirinya. Ketika seseorang mencapai keadaan ini, segala tindakannya menjadi zikir. Setiap gerak tubuhnya adalah ibadah, karena tidak ada lagi keinginan selain ridhanya. Dialog batin, siapa aku tanpa engkau? Pernahkah engkau bertanya dalam diam malam, ya Allah, siapakah aku tanpa Mu? Tanpa cahaya Mu, aku buta. Tanpa rahmat Mu, aku hampa. Tanpa kasih Mu, aku hanyalah tubuh tanpa jiwa. Dan di tengah keheningan itu, seolah ada bisikan lembut menjawab, engkau adalah bayanganku di dunia. Aku tidak jauh, aku adalah napas di dadamu. Saudaraku, inilah saat ketika tangis tak lagi karena luka, melainkan karena rindu yang tak berujung. Rindu untuk pulang, bukan ke tempat, tetapi kepada keheningan asal, tempat di mana jiwa pertama kali mengenal cintanya. Kisah Sufi, Bayazid dan anak kecil. Dikisahkan, suatu hari Abu Yazid Al-Bistami melihat seorang anak kecil berjalan sambil membawa pelita. Ia bertanya, dari mana kau dapatkan cahaya itu? Anak itu menjawab, dari sini. Lalu ia meniup pelita itu hingga padam. Abu Yazid bertanya lagi, kemana perginya cahaya itu? Anak kecil itu tersenyum, Tuan, engkau yang seharusnya menjawab, kemana perginya cahaya ketika ia padam? Abu Yazid menangis. Ia sadar bahwa cahaya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kembali kepada sumbernya. Demikian pula jiwa manusia. Ketika tubuh fana, jiwa tidak lenyap, melainkan kembali kepada cahaya yang selama ini menjadi asalnya. Rasa menyatu tanpa menjadi Tuhan. Seringkali orang salah paham terhadap makna menyatu dengan Tuhan. Padahal, bukan tubuh atau zat kita yang menjadi satu dengannya, melainkan kesadaran kita yang melebur dalam kehendaknya. Bayangkan garam yang larut di lautan. Ia tak hilang, tapi juga tak terpisah. Ia menjadi bagian dari lautan, dan lautan itu sendiri menjadi hakikat keberadaannya. Begitulah fana, bukan kehilangan diri, tapi menemukan diri yang sejati. Engkau tidak lagi berkata,
Aku mencintai Allah. Tetapi, cinta itu sendiri adalah Allah yang mencinta melalui diriku. Zikir dalam keheningan. Ketika sampai di titik ini, zikir tak lagi harus terucap. Bahkan diam pun menjadi zikir. Bernapas menjadi zikir. Melihat menjadi zikir. Karena setiap denyut kehidupanmu sudah diwarnai oleh kesadaran akan kehadirannya. Disinilah hati benar-benar tenang. Tidak lagi guncang oleh pujian atau caci. Tidak lagi takut kehilangan. Tidak lagi haus pengakuan. Hidup menjadi seperti air yang jernih, mengalir, memberi, dan selalu berserah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sufi dan rasa kembali. Rumi pernah menulis, mati bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan pulang. Kita berasal dari Allah, dan kepadanya kita kembali. Setiap sufi memahami bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan. Mengenal diri bukan untuk menjadi luar biasa, tetapi agar tahu kepada siapa kita harus kembali. Mereka yang telah mengenal Tuhan melalui diri, tidak lagi takut kepada kematian. Karena bagi mereka, kematian hanyalah jendela yang mengantar jiwa kembali kepada cahaya yang telah lama dirindukan. Saudaraku yang dikasihi Allah, setelah seluruh perjalanan panjang ini, mari kita diam sejenak, tarik napas perlahan, dan rasakan kehidupan di dalam dirimu. Apakah itu detak jantungmu? Ataukah itu tanda bahwa Allah sedang berbisik lembut? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, dengan hati yang ridha dan diridhai. Itulah panggilan terakhir. Panggilan cinta dari Dia yang tak pernah pergi. Engkau tak perlu lagi mencari Tuhan di langit, karena Ia telah menetap di dalam hatimu. Yang perlu dilakukan sekarang hanyalah menjaga hati itu tetap bersih, agar cahayanya terus memancar dalam setiap langkah hidupmu. Ya Allah, jadikanlah hati kami lembut seperti tanah yang Kau hujani, jernih seperti kaca yang memantulkan cahayamu, dan tenang seperti laut yang menerima segala ombaknya. Ampunilah kesombongan kami yang pernah merasa mampu berdiri sendiri. Ajarkan kami untuk mengenal-Mu melalui mengenal diri kami sendiri. Dan jadikan setiap tarikan napas kami sebagai zikir yang membawa kami pulang kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jika naskah ini menyentuh hatimu, sebarkanlah kepada mereka yang mungkin sedang kehilangan arah. Karena barangkali, dengan satu video sederhana, kita bisa menjadi sebab seseorang menemukan Tuhannya kembali. Semoga Allah senantiasa menjaga hatimu, menenangkan langkahmu, dan menerangi jiwamu dengan cahaya cintanya yang abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.